Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Dan pagi ini kita telah kedatangan seorang tokoh ya, Bapak Insinyur Anak Agung Suryawan Wiranata. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang terkait pariwisata Bali Bapak ya. Iya. Dan sebelumnya kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat informasi berikut ini, di mana pariwisata yang berbasis budaya harus tetap dipertahankan dengan keberadaan budaya Bali yang menjadi tujuan pariwisata yang paling diminati. Untuk itu tradisi, adat dan juga budaya Bali harus tetap dipertahankan. Pengamat pariwisata Anak Agung Gede Sukarno menyatakan pariwisata yang berbasis budaya harus tetap dipertahankan keberadaannya. Adat istiadat tradisi dan budaya Bali merupakan daya tarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Demi mempertahankan kualitas dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pariwisata Bali yang berbasis kebudayaan harus tetap dipertahankan. Selain itu, dalam mengembangkan destinasi pariwisata, unsur kebudayaan sangat penting untuk dikembangkan pula. Seperti pengembangan aktivitas masyarakat misalnya bertani, pengembangan subak-subak yang ada di Bali, serta mempertahankan dan menjaga keberadaan pura yang ada di Bali. Keramahan masyarakat Bali juga merupakan faktor penting dalam menjaga pariwisata Bali agar tetap lestari. Ada turis-turis atau pariwisata itu datang ke Bali itu masih mau melihat Bali, way of life atau culture Bali itu kita masih lihat. Atau Bali itu kita harus menjaga alam Bali ini ya, alam Bali ini ya seperti sawah, terumbu karang di laut itu ya, itu semua itu seperti di Bali kan dibilang subak mungkin juga. Subak ya, jelas subak ya. Teras itu yang sawah-sawah itu. Terutama gini juga itu pura-pura itu ya. Pura-pura itu harus dilestarikan, harus tetap disucikan. Ditambahkan, peningkatan kunjungan wisatawan diyakini akan terjadi jika budaya Bali tetap dipertahankan. Desak Aryani dan Bayudi, Bali TV. Ya, itu dia informasi mengenai bagaimana mempertahankan pariwisata Bali dengan pariwisata berbasis budaya. Iya, begitu benar ya, sekali. Dan terkait dengan berita tersebut, tentunya kita juga akan memperbincangkan nih tentang pariwisata berbasis budaya itu seperti apa ya, bersama Bapak Insinyur Anak Agung Suryawan Wiranata MSc PhD, dan mungkin saya sapanya Pak Agung aja ya Pak ya. Nah, Pak Agung, ini kita melihat tentang pariwisata Bali berbasis budaya. Mungkin dari pandangan Pak Agung sendiri itu seperti apa Pak? Begini, sejak awal memang pengembangan pariwisata Bali itu berbasis budaya, bahkan sudah dituangkan dalam peraturan daerah pariwisata budaya sejak tahun 72, kemudian direvisi terus, kemudian terakhir pada tahun 2010 juga dimunculkan Perda Kepariwisataan Budaya Bali. Artinya bahwa pengembangan kepariwisataan Bali itu harus merujuk kepada daya tarik budaya sebagai inti dari pengembangan pariwisata. Atau pariwisata di Bali itu dikembangkan tidak boleh melempas dari prinsip-prinsip budaya Bali. Memang kita tidak pungkiri bahwa wisatawan itu datang ke Bali dengan berbagai macam motif dan tujuan yang ingin dikunjungi. Tetapi memang fokusnya adalah pengembangan pariwisata budaya, di mana pengembangan-pengembangan lainnya itu menjadi suatu tambahan-tambahan atraksi. Jadi tidak boleh terjadi bahwa atraksi buatan yang tidak berbasis budaya menjadi fokus, kemudian atraksi budayanya dijadikan sampingan. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Ini sesuai dengan undang-undang yang ada dan peraturan-peraturan daerah yang ada, diharapkan manfaat sebesar-besarnya dari pengembangan pariwisata itu jatuh kepada masyarakat Bali sebagai masyarakat yang memegang teguh adat dan budayanya. Nah, itu prinsipnya, sehingga pengembangan kepariwisataan Bali itu adalah kepariwisataan Bali berbasis budaya Bali. Bagaimana dengan perkembangan pariwisata yang mungkin saat ini yang berkelanjutan itu dikiranya belum maksimal Pak ya, untuk pariwisata yang berbasis budaya tersebut? Kalau pariwisata berbasis budaya selama ini kelihatan sudah lumayan bagus ya, kalau kita lihat di beberapa sektor pariwisata, khususnya yang banyak itu di sektor perhotelan, mereka itu sudah banyak menerapkan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata budaya, khususnya itu mengimplementasikan konsep Trihita Karana.
Baik. memang pemerintah sudah menerapkan aturan-aturan tentang misalnya bentuk bangunan, Ya. kemudian arsitektur Bali, pembagian ruang di dalam lahan yang ada, apakah itu Trimandala, kemudian bangunannya Triangga. Itu sejak zaman dulu, bahkan sangat ketat diterapkan dan diimplementasikan. Memang ada di beberapa tempat kelihatannya adanya istilahnya kebablasan, artinya pengawasannya itu lolos. Kita lihat ada beberapa bangunan-bangunan pariwisata hotel yang unsur triangelnya itu tidak kelihatan. Jadi atapnya itu tidak atap limas atau tidak ada kepalanya, demikian ya kalau kita sebutkan. Memang kelihatan, kemudian ciri khas Balinya juga luntur karena tampak depannya kaca semua begitu. Nah, ini yang memang agak sedikit kebablasan ya. Jadi perlu kita ingatkan kembali kepada para pengambil keputusan maupun yang pemerintah yang berhak mengawasi itu untuk tetap memperhatikan peraturan daerah tentang pembangunan yang bernuansa Bali. Itu ada perdanya. Sehingga Bali ini tetap mencirikan kebudayaan Bali. Sehingga orang datang ke Bali itu bukan mencari Singapura, bukan mencari Gold Coast, bukan mencari New York, tapi mencari Bali. Maka itu ya harus kokoh kita memegang budaya itu, paling tidak secara fisiknya dari bangunan. Nah, juga dalam pelaksanaan operasional di dalamnya, tanaman-tanaman yang ditanam itu banyak juga tanaman-tanaman khas lokal, tanaman-tanaman yang langka, yang memang asli Bali. Itu memang sudah disarankan oleh pemerintah melalui program-program lingkungan. Kemudian juga pengelolaan sampah juga sudah dilakukan dengan baik oleh pihak-pihak pengelola hotel, restoran. Malahan yang kurang itu adalah masyarakat. Nah, ini dia sampah plastik ada di mana-mana. Kalau dari pihak hotel, restoran itu mereka sudah punya pengelolaan yang bagus. Ada yang ngambil, kemudian diolah, ya dikompos, dibuang ke TPA. Tapi kalau masyarakat ini yang masih kurang, sehingga sampah berserak di mana-mana, itulah mengesankan bahwa dari aspek lingkungan kita di Bali itu masih bermasalah. Ya, apalagi viral video tentang sampah plastik di laut yang mengotori orang diving kemudian menemukan sampah plastik. Nah, itu kan yang seperti itu harus kita antisipasi. Memang kita tidak bisa tutup lautan kita dari daerah-daerah sekitar kita, tetapi paling tidak masyarakat kita harus menyadari kurangilah membuang sampah plastik sembarangan. Nah, itu kira-kira ya yang kita harapkan dari masyarakat kita juga untuk menjaga supaya Bali ini menjadi lestari dan indah dan tidak tercemar oleh sampah. Iya, jadi memang peran masyarakat juga sangat dibutuhkan begitu ya Pak ya, tidak hanya dari praktisi pariwisata, pemerintah juga, tapi masyarakat juga harus bersama-sama begitu. Benar sekali. Malahan kalau lebih mudah menurut kami itu menyadarkan pihak industri pariwisata. Kalau mereka kita kumpulkan general manajernya, kemudian kita beri ceramah, kemudian mereka akan komitmen, saya akan berikan kontrak kerja dengan pihak A, pihak B untuk mengelola sampah sehat. Tapi kalau dengan masyarakat ini agak sulit. Di mana kita harus mulai? Tentunya melalui desa adat. Nah, ayo kita sama-sama lah bagaimana kita membangkitkan semangat masyarakat adat kita untuk ya sama-sama menjaga Bali ini, mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Dan ini juga diimbau kepada pihak pengusaha yang menggunakan kemasan plastik. Nah, ini pemerintah harus membuat aturan bagaimana mengurangi kemasan plastik itu yang digunakan oleh perusahaan. Jangan hanya kita saja yang diminta untuk mengurangi penggunaan plastik, tetapi kalau sumbernya ada, contohnya adik belanja, kemudian bungkusnya apa, saset itu plastik kan. Nah, ini bermasalah kan. Bisa nggak pemerintah itu menyarankan supaya bungkus saset plastik itu diganti dengan kontainer yang bisa diisi ulang, refill istilahnya. Nah, disinilah perlu kerjasama antara pemerintah dengan industri. Industri yang memproduksi produk-produk yang kemasan plastik. Jadi ternyata pariwisata yang berbasis budaya itu sampah juga salah satu keterkaitannya Pak ya. Oh iya, budaya kita adalah budaya bersih. Itu kan budaya bersih ya memang ya. Kita di Bali memang mengalami kesulitan karena kita sudah terbiasa menggunakan bahan alami, membungkus daun. Ya, kita habis pakai kita buang daun nggak masalah, kita buang sembarangan karena kan terurai secara alami. Tetapi pada saat bungkusnya diganti dengan plastik, budaya kita tidak berubah. Kita anggap bungkusnya sama dengan daun, habis pakai dibuang. Nah, ini generasi
generasi yang yang senior seperti itu. Generasi yang baru, anak-anak TK kita yang SD sudah mulai diajarkan bahwa sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Sedangkan kalau kita yang seumur-umur saya ini memang agak sulit ya, karena terbiasa dengan bungkus daun, selesai itu dilempar saja. Iya, memang kita bisa melihat juga beberapa industri pariwisata seperti perhotelan sekarang sudah menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang Pak ya, untuk straw atau memang banyak sekali mereka straw itu sudah nggak pakai plastik lagi, menggunakan kertas, bahkan menggunakan bambu gitu ya. Nah itu banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan karena mereka memang concern untuk meningkatkan image dari perusahaannya, propertinya, hotelnya, maka dia harus dan wajib untuk peduli lingkungan. Dari situ citranya akan naik, dan dia akan marketnya akan menjadi lebih banyak. Dia akan dapat pangsa-pasar lebih banyak karena gengsinya lebih tinggi menginap di tempat tersebut, bahwa hotel tersebut atau restoran tersebut adalah benar-benar environmentally friendly, sangat ramah lingkungan. Bisa dicek, misalnya minumannya bukan minuman kontainer plastik, bukan botol plastik, saya sudah botol kaca yang bisa direfill. Nah itu salah satu aspek kecil yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh pihak-pihak industri untuk meningkatkan citra mereka. Oke, jadi memang banyak hal ya yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan pariwisata Bali berbasis budaya ini. Sekali lagi peranan semua pihak tentunya sangat diharapkan, begitu ya Pak ya. Baik, dan tentunya terkait dengan pariwisata ya, Dwi ya, ini juga ada nih salah satu potensi sport tourism. Nah nanti juga kita akan memperbincangkan mengenai potensi dari sport tourism ini, tapi setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami. Iya Pak Agung, kita berbicara terkait pariwisata Bali yang berbasis budaya. Ini apakah kalau tadi kita lihat informasi sport tourism, apakah Bali bisa menjadi salah satu daerah yang kita bisa gunakan sebagai sport tourism untuk mengangkat nama Bali itu sendiri Pak Agung? Tentu sport tourism yang sesuai dengan budaya Bali yang tidak bertentangan ya. Jadi sport tourism itu menjadi pendukung, atraksi pendukung pariwisata budaya. Karena memang kelihatan di sini bahwa sport tourism itu memberikan dampak positif secara ekonomi. Misalnya yang kalau kita lihat yang paling dekat itu adalah World Cup di Rusia. Wah itu luar biasa. Berapa pendapatan Rusia dari World Cup? Itu satu. Yang kedua, promosi yang luar biasa yang diterima oleh Rusia ke seluruh dunia tanpa harus dia mengeluarkan biaya promosi. Setelah itu Rusia tinggal menunggu kunjungan-kunjungan dari dunia-dunia luar Rusia itu datang ke Rusia akibat dari promosi yang diberikan oleh World Cup itu. Dulu orang tidak tahu Rusia seperti apa, setelah World Cup orang, ternyata indah ya Rusia. Ternyata Rusia sudah terbuka begitu ya, kita liburan ke sana. Nah ini, demikian juga dengan Indonesia. Ini kan akan ada Asian Games ya. Nah, Asian Games itu juga sebuah sport tourism, sebuah event yang sangat besar yang bisa mempromosikan ke Indonesia ke seluruh negara Asia secara gratis. Karena negara-negara itu akan menyiarkan pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh atletnya, sekaligus juga menyiarkan kondisi Indonesia di venue-venue di tempat pertandingan tersebut. Nah khusus untuk Bali mempunyai peluang yang besar untuk sport tourism. Kita mempunyai laut yang luas, berbagai macam water sport yang bisa kita lombakan. Yang sudah banyak dilakukan adalah surfing dari zaman dulu, dari zaman tahun 70-an lomba surfing sudah dilakukan di Bali. Itu yang membuat nama Bali sangat terkenal di Australia karena lomba surfingnya. Kemudian juga ada lomba lain. Sekarang kita punya lapangan golf yang cukup bagus dan indah. Itu kalau kita bikin kejuaraan golf dunia, tentunya ini akan membawa pemain-pemain golf dunia datang dan mereka spendingnya sangat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang punya dan ya berduit lah gitu ya. Mereka akan tinggal di tempat-tempat yang mahal, kemudian mengeluarkan biaya untuk makan, hiburan dan sebagainya juga besar. Banyak hal-hal lain seperti misalnya seperti yang sudah dilakukan, misalnya maraton atau lari 10K. Itu secara rutin dilakukan, bagus juga. Itu memberikan dampak yang positif
tidak hanya income pada saat itu, tapi promosi ke luar negeri akibat dari event tersebut, yang akhirnya membuat orang yang tadinya tidak tertarik untuk datang ke Bali setelah melihat event tersebut menjadi tertarik. Artinya ada promosi gratisnya. Tentu peningkatan kunjungan akibat sport tourism itu pasti akan terjadi pada waktu-waktu berikutnya. Iya, jadi lebih ke promosinya begitu ya, ya, promosi promosi juga, yang dihasilkan dari adanya sport tourism ini. Nah, kalau adanya sport tourism Pak di Bali begitu, mungkin ada nggak sih kira-kira kendala yang akan dihadapi begitu oleh Bali jika mungkin terkait dengan sport tourism ini? Biasanya yang menjadi kendala itu adalah sponsorship. Kalau bikin kekuatan yang besar itu kan harus ada sponsor yang besar untuk bisa mempromosikan ke luar negeri, mendatangkan atlet-atlet luar negeri. Yang karena mendatangkan atlet itu tidak mudah, ya. Harus ada hadiah yang besar. Nah, itu dia. Itu harus sponsornya yang kuat. Ya, disitulah harus ada peran kerjasama antara pemerintah dan swasta. Istilahnya adalah public and private partnership untuk mendukung ini. Jadi pihak swasta yang sudah dapat manfaat dari ekonomi Bali ini akibat pariwisata harus berkontribusi kembali dalam bentuk mempromosikannya. Terus juga nanti kalau datang lebih banyak lagi wisatawan, dia akan mendapatkan manfaat lebih banyak. Nah, disinilah kelemahan kita. Perusahaan-perusahaan yang tingkat nasional besar itu banyak di Jakarta, terutama bank-bank. Jadi kalau Bali untuk mencari sponsorship bank itu harus ke kantor pusatnya Jakarta dan mampu meyakinkan head office-nya untuk bisa menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan di Bali. Dan nama Bali itu sudah sangat menarik. Tentunya ini salah satu benefit juga bahwa mereka akan bersedia karena Bali sudah punya nama di dunia internasional. Nah, kemudian mengenai pelaksanaan, memang di Bali ini IO sudah banyak juga yang sudah profesional, jadi tidak masalah. Kemudian mungkin juga yang akan menjadi masalah adalah karena kita di Bali, khususnya Bali Selatan ini sudah cukup crowded. Kalau ada event-event tertentu yang besar, apalagi kalau ada lari maraton, 10K yang menggunakan jalur jalan atau balap sepeda, nah disitulah menyebabkan akan terjadi kemacetan di mana-mana akibat ditutupnya jalur-jalur utama. Tidak hanya di satu titik saja ya, tapi menyebar kemana-mana juga kemacetannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa itulah dampak dari kegiatan tersebut. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau hanya sekali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester ada penutupan seperti itu, tentunya kita juga harus harap maklum ya, demi untuk promosi pariwisata Bali ke dunia. Gitu. Selain support tourism, salah satu cara untuk mempromosikan Bali yaitu melalui event-event internasional seperti International Monetary Fund yang sebentar lagi bakal kita laksanakan, Pak ya. Sejauh mana sudah persiapan-persiapan Bali menjadi tuan rumah untuk event internasional, Pak? Kalau event internasional tersebut itu adalah pemerintah Jakarta yang mempunyai peran besar ya, karena ini eventnya dunia ya, mendatangkan pemimpin dunia, pemimpin keuangan dunia, dan persiapannya sudah cukup lama, lebih dari 1 tahun ya. Dan tentunya itu terus dilakukan, dan bahkan di Bali juga mendapat manfaat dari event tersebut ya. Ada perbaikan jalan, bikin underpass, kemudian ada pembuangan sampah yang tadinya tidak terkelola dengan baik, akhirnya terpaksa dikerjakan untuk tidak menimbulkan citra negatif kan. Ya itulah dampak positifnya, dan saya rasa event itu akan berjalan dengan baik karena Bali sudah terbiasa melaksanakan event-event internasional seperti itu, dan pemerintah Indonesia juga cukup komit untuk melaksanakan. Dan kita harap tidak ada gangguan-gangguan tertentu, misalnya gempa ini berpengaruh nggak terhadap pelaksanaan itu. Nah, mudah-mudahan para delegasi dunia itu tidak merasa khawatir dengan kondisi yang ada saat ini kan, waktunya sangat dekat ini kan, beberapa bulan lagi. Sedangkan adanya gempa-gempa susulan yang kecil-kecil ini masih terasa. Ya, mudah-mudahan pemerintah mampu meyakinkan pihak delegasi dunia itu untuk tetap datang. Kita tetap akan mencoba menjadi tuan rumah yang baik ya, dengan hospitality yang ada, dengan fasilitas yang ada, dan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh SDM pariwisata di Bali untuk tetap menjadi tuan rumah yang baik. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya, mudah-mudahan ya tidak hanya berhenti sampai di event tersebut saja, tapi di berikutnya juga akan terus selalu ada event-event yang bertaraf internasional ke Bali begitu ya. Iya, memang kita harapkan ya. Iya. Tapi ternyata Santi, Bali itu tidak hanya terkenal dengan budaya, tapi ternyata juga kulinernya. Nanti kita akan membahas seperti apa nih kuliner kuliner Bali. itu kan bagian dari budaya juga. Budaya juga ya. Dan jadi bagaimanakah peranan dari kuliner Bali begitu untuk meningkatkan pariwisata budaya. Nanti kita akan berikan informasinya, namun setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami.
Iya, masih berbicara tentang pariwisata ya. Memang Betul. kalau Bali itu tidak hanya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempromosikan Bali ya. Selain event internasional, kuliner juga bisa nih. Salah satunya itu Salah ya. satunya Pak Agung ya. Jadi kuliner ini kan bagian dari budaya juga ya. Iya. Jadi masing-masing daerah memiliki kuliner yang khas. Ya. Iya. Bali pun memiliki kuliner yang khas yang sudah disebutkan tadi, babi guling salah satunya. Yang Iya. kedua betutu bebek. Betul. Ya, terus sekarang bebek goreng crispy juga itu Iya. sudah menjadi ikonnya Bali. Di Indonesia khususnya kalau bebek crispy itu sudah kelihatannya ikonnya Bali dengan sambal matahnya. Oke. Nah, memang kita masih memiliki keterbatasan di dalam penyajian supaya produk-produk kita itu terlihat lebih menarik. Nah, ini tantangan besar buat para chef kita atau pemerintah juga. Kalau kita berbicara tentang Thailand, pasti akan ada satu masakan yang muncul yang menjadi sangat populer di dunia. Ya, apa itu kira-kira? Somtam Ya, untuk masakan Thailand. Thailand. Kalau kita bicara Thailand pasti Kalau ada. Thailand ya, tuh somtam biasanya. biasanya Tom yum. tom yum. Ya, ini kan Atau tom yum. sticky rice Ya, gitu. Sticky rice Itu ya. sudah muncul di benak kita Peta ya. tom yum ya. Iya, iya. Jadi memang tom yum sudah terkenal seluruh dunia. Kalau kita bilang masakan Bali yang terkenal seluruh dunia apa? Nah, ini perlu kita munculkan. Babi guling gitu Pak ya. Ya, babi guling. Lalu untuk bisa menciptakan babi guling di negara-negara di Iya, luar iya, Bali, iya. di luar Indonesia kan agak susah. Nah, terus diciptakan lagi apa masakan yang lain yang bisa dipilih menjadi ikonnya Bali selain babi guling sama bebek yang mudah bisa dibuat di luar dan menjadi masakan khas Bali. Sate misalnya. Sate kan di Indonesia sudah terkenal. Salah satu masakan Indonesia yang terkenal sate. Sate yang khas Bali adalah sate lilit. Sate lilit ini bisa dijadikan ikonnya Bali mungkin menurut pikiran saya. Kedua, Bali mempunyai kemampuan membuat sup basa genep, kuah basa genep, sup ikan. Nah, ikan itu dibuat dalam bentuk bakso apa dengan masakan basa genepnya. Ini bisa menyaingi tom yum nanti menurut perkiraan saya. Ya, tapi ini tentu chef yang tahu ya, Iya, para iya, chef kita. Jadi tantangan buat kita ke depan kalau orang bilang, oh masakan Bali muncul di benaknya sate lilit kayak atau sup ikan kayak seperti itu. Selain nama babi guling dan betutu ya. Iya. Nah, ini tantangan. Itu merupakan produk-produk yang bisa diterima. Kalau sate lilit itu orang asing siapapun bisa gampang menerima itu. Sate, kemudian sup juga itu kan, sup itu adalah menu entry ya, menu awal ya. Itu bisa menjadi sebuah menu yang entry ya, menu awal yang luar biasa khas Bali. Di Bali banyak sekali kita bisa jumpai kuliner khas Bali yang cukup terkenal kan Iya, ya. iya. Ya, itu sudah masuk dalam list, bahkan di dalam beberapa channel-channel pariwisata dunia itu memunculkan ya. Saya pernah nonton di Travel and Living itu ada muncul babi guling buoke, kemudian juga pernah lihat ikan gorengnya misalnya di Makbeng di Sanur gitu kan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Atau masakan bebek yang terkenal pakai yang di Ubud ya, ada tepi sawah, ada bebek bengil dan lain sebagainya. Ini khas Bali yang sudah mulai mendunia. Cuman memang permasalahannya agak sulit kita kalau di luar negeri untuk membuat masakan tersebut disediakan di luar negeri memang perlu ekstra energi ya, agak sulit. Kemudian yang terkenal juga itu jangan lupa itu ikan bakar khas di Jimbaran Kedonganan itu menjadi brand di luar negeri. Ada seafood Jimbaran seafood gitu kan. Nah, itu sudah dianggap Bali, tamu yang datang ke Jimbaran yang Kedonganan itu akan punya memori sehingga pada saat dia kembali ke negaranya kalau ada menu seperti itu dia bilang wah ini menu yang untuk merimain ya seperti saya nikmati di Bali. Nah, walaupun mungkin taste-nya agak sedikit berbeda kan tergantung kandungan bahan yang tersedia ya. Jadi ini luar biasa, kuliner sangat-sangat penting untuk kita kembangkan dan juga ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal karena penyedia kuliner ini adalah masyarakat lokal kita kan. Jadi secara langsung pariwisata memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu pemerintah juga perlu programkan bagaimana mengangkat kuliner, walaupun kita sering lihat dalam festival misalnya seperti Sanur Festival mengangkat kuliner lokal. Mereka mengumpulkan chef kemudian memberikan lomba membuat masakan lokal yang dimodifikasi
penampilannya, Iya. ya penampilannya menjadi menarik dan lain sebagainya. Chef-chef Bali ini luar biasa, cuman Oke. kita harus perlu menentukan apa yang menjadi ikon kita supaya bisa menyaingi tom yumnya Thailand, misalnya Kita harus kan, ya. pikirkan juga ya, atau kira-kira pizzanya apa? Itali kan gitu. Iya. Apakah nantinya akan menjadi ikon kuliner Bali ya di kancah Iya, internasional betul, tentunya iya, ya. betul. Baiklah, terima kasih Bapak sudah bergabung Iya, sama kami dan sama-sama. membahas topik yang menarik sekali ya, Ya, Dwi, itu untuk pariwisata diperbincangkan. berbasis Itu budaya ya. betul. Semoga harapan kita Bali tetap menjadi salah satu destinasi pariwisata, Iya. tidak hanya di domestik, untuk domestik juga internasional. Oke, terima Baik, kasih. sukses Pak Terima Agung. kasih. Ya. Baik, Oke, terima selamat kasih, Bapak. pagi buat pemirsa Bali TV. Iya, Iya. oke. Baiklah, dan untuk segmen berikutnya jangan kemana-mana karena kami masih ada informasi untuk Anda dan kita juga akan memberikan intisari dari harian yang terbit hari ini, jadi tetap bersama kami.